nama saya Muhammad Aryo Anggara. Halo semua, perkenalkan nama saya Lestari. Halo, perkenalkan nama saya Ergi Rifansyah. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Rohmawitanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasi Perolehan Perusahaan Anak. Sebelum masuk atau membahas materi lebih jauh, kalian tahu gak sih pengertian laporan keuangan konsolidasi itu sendiri apa? Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual perusahaan tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam operasi sehari-harinya perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk. Dengan demikian, akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Itu pengertian laporan keuangan konsolidasi. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan induk dan anak. Transaksi antar perusahaan merupakan transaksi internal dari sudut pandang konsolidasi. Apabila induk melakukan penjualan aset pada anak misalnya, dengan sudut pandang konsolidasi, hal ini sama artinya dengan induk menjual aset pada diri sendiri. Sebab anak dan induk adalah satu dalam laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengakui transaksi-transaksi seperti ini dan menganggap penjualan tersebut semata-mata sebagai pemindahan aset saja. Dan oleh karena itu, dalam menyusun kertas kerja konsolidasi, transaksi-transaksi seperti ini harus dieliminasi. Kemudian kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasi muncul sejak terjadinya hubungan induk anak. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Pada tanggal akuisisi, hanya neraca konsolidasilah yang dapat disusun, sebab laba rugi anak menjadi hak induk pada periode setelah akuisisi. Laporan laba rugi dan laporan konsolidasi anak lainnya dikonsolidasi dengan induk satu periode setelah akuisisi. Kemudian tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi. Dalam menguasai perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara memiliki suara mayoritas suatu perusahaan. Penguasa suara mayoritas ini terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari
50% saham perusahaan lain. Di sini, perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu ada perusahaan induk dan ada juga perusahaan anak. Di mana perusahaan induk terjadi karena memiliki sebagian besar 50% atau seluruh modal saham dari perusahaan lain, sehingga berhak mengendalikan operasional dan manajemen perusahaan lain. Sedangkan perusahaan anak, yaitu perusahaan yang manajemen dan operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induk, juga perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Pencatatan investasi dalam perusahaan anak terdiri dari beberapa ketentuan. Di antaranya adalah yang pertama, sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian berkas, lewat penukaran dengan aktiva lain, atau lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. Kedua, sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Ketiga, apabila pembayaran dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebit sebesar jumlah yang dibayarkan. Keempat, apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Kelima, apabila surat-surat berharga sendiri sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran atau dengan nilai wajar saham yang diperoleh. Mana yang terbukti lebih jelas? Lalu yang terakhir, investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan induk. Terdapat sifat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama, meskipun peluburan secara hukum tidak dilakukan. Lalu yang kedua yaitu dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Pos-pos silang yang tidak mempunyai arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Lalu, bagaimana penyusunan laporan konsolidasi? Tentu saja prosedur penyusunannya sama dengan penyusunan laporan gabungan kantor pusat dan cabangnya. Jadi, aktiva dan hutang dari perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan hutang perusahaan induk sesuai kelompok masing-masing aktiva hutang yang bersangkutan. Pos-pos yang sifatnya timbal balik akibat transaksi antar keduanya dieliminasi. Ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain. Wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada.
Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila 1. Pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek. 2. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada perusahaan induk. Pernyataan induk perusahaan pada anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria di atas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Prosedur konsolidasi. 1. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang harus dieliminasi. 2. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. 3. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasar harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. 4. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. 5. Hak minoritas harus disajikan terdiri dari neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. Perolehan saham sebuah perusahaan yang sedang berjalan. 1. Kepentingan yang diperoleh adalah sepenuhnya atau 100% jumlah yang dibayar oleh perusahaan induk sama besarnya dengan nilai buku kepentingan perusahaan anak. 2. Hubungan perusahaan induk atau anak seringkali timbul dari pembelian saham para pemegang saham sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Dalam hal seperti ini, kepentingan yang diperoleh perusahaan induk dapat 100% atau dapat juga lebih kecil. 3. Dengan pemilikan kurang dari 100%, maka eliminasi saldo modal perusahaan anak akan kurang dari 100% dan bagian dari modal perusahaan anak yang tidak dieliminasi akan ditetapkan dalam neraca konsolidasi sebagai kepentingan minoritas, yaitu modal pemegang saham dalam aktiva-aktiva konsolidasi yang menahan bagian mereka dalam perusahaan anak. Di samping itu, dalam pembelian saham dari sekelompok pemilik sebelumnya, jumlah yang dibayarkan untuk saham mungkin sebesar nilai buku kepentingan yang diperoleh, mungkin lebih tinggi dan mungkin pula lebih kecil dari nilai buku kepentingan yang diperoleh. Untuk yang terakhir, apabila timbul selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku aktiva bersih yang diperoleh, maka harus dianalisis dengan skema sehingga selisih ini dapat diungkapkan dengan baik dalam neraca konsolidasi. Perolehan kepentingan perusahaan anak sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, perolehan kepentingan perusahaan anak dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai bukunya, yaitu harga pokok kepentingan perusahaan induk dalam sebuah perusahaan anak dapat melebihi nilai buku kepentingan ini. Alasan untuk selisih antara jumlah yang dibayar dan nilai buku kepentingan yang diperoleh harus ditentukan sebelum neraca konsolidasi tersebut disusun. Dan yang kedua, perolehan kepentingan perusahaan anak dengan harga di bawah nilai bukunya, yaitu apabila saham perusahaan anak diperoleh dengan harga yang lebih rendah daripada nilai bukunya, maka penanganan selisih
konsolidasi dalam neraca konsolidasi akan ditentukan oleh alasan-alasan yang dapat ditetapkan untuk selisih antara harga pokok dan nilai buku. Pembelian saham secara langsung dari perusahaan anak. Kalau saham diperoleh melalui pembelian dari pasar terbuka, maka perusahaan induk dapat memperoleh sebagian atau seluruh saham langsung dari perusahaan yang akan dikendalikannya. Kepentingan yang diperoleh mungkin terdiri dari saham pembendaharaan atau treasury stock ataupun saham yang baru diterbitkan. Dalam satu hal, modal perusahaan anak meningkat sebagai akibat dari pembayaran untuk saham. Dan eliminasi selanjutnya dalam penyusunan neraca konsolidasi yang didasarkan oleh modal perusahaan anak setelah penjualan saham. Perolehan perusahaan anak dipandang sebagai kepentingan penyatuan. Perusahaan anak dapat terjalin tanpa perubahan penting dalam kepemilikan semula, dan semua kriteria yang mendukung mungkin mengatakan persetujuan ini sebagai tidak lebih daripada penyatuan kepentingan. Dalam hal ini, sama halnya dengan peleburan atau konsolidasi yang dipandang sebagai penyatuan kepentingan, tidak dibutuhkan pembukuan baru, yang dimana aktiva dan kewajiban perusahaan yang terlibat apabila telah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima, umum, dan disesuaikan sedemikian rupa, sehingga aktiva dan kewajiban ini dapat digabungkan tanpa penyesuaian untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Metode pencatatan konsolidasi perusahaan. Penggabungan atau konsolidasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan dalam grup merupakan tanggung jawab dari perusahaan induk. Penggabungan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan metode pencatatan yang akan digunakan. Dalam konsolidasi, terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, baik laba yang diperoleh atau dividen yang diterima dari perusahaan anak akan mempengaruhi akun investasi saham. Yang kedua, metode biaya. Dalam metode biaya, pencatatan investasi saham di perusahaan anak, laba yang diperoleh oleh perusahaan anak tidak mempengaruhi akun investasi saham. Demikian juga pembagian dividen dari perusahaan anak tidak mengubah akun investasi saham. Berikut ini adalah contoh konsolidasi metode ekuitas. Pada Januari 2020, PT Induk membeli kepemilikan atas ekuitas PT Anak sebesar 100% pada harga akuisisi sebesar 900. PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk membukukan transaksi investasi saham PT Anak. Selama tahun 2020, PT Induk memperoleh laba sebesar 1.200 dan membagikan dividen sebesar 960. Sedangkan PT Anak memperoleh laba sebesar 300 dan membagikan dividen sebesar 240. Untuk posisi akhir tahun 2020 sebelum konsolidasi bisa dilihat di contoh soalnya yang terakhir. Dari contoh soal tersebut, kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasi, ayat jurnal eliminasi, dan juga neraca konsolidasi. Sebelum kita membuat kertas kerja konsolidasi, kita akan membuat ayat jurnal eliminasi terlebih dahulu. Pada saat membuat ayat jurnal eliminasi, kita akan melakukan eliminasi terhadap akun-akun resiprokal, yaitu akun-akun yang saling berhubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Pada metode ekuitas, terdiri dari 3 eliminasi yang akan kita lakukan. Yang pertama, eliminasi akun investasi saham. Dalam contoh soal di atas, untuk investasi PT Induk terhadap PT Anak mendapatkan nilai goodwill sebesar 50. Jadi, untuk ayat jurnalnya adalah modal saham 500, laba ditahan 350, goodwill 50 terhadap investasi saham sebesar 900. Dan yang kedua, eliminasi akun pendapatan investasi. Untuk ayat jurnalnya, pendapatan investasi 300 terhadap investasi saham PT Anak sebesar 300. Dan jurnal yang ketiga adalah eliminasi akun dividen dengan jurnal investasi saham PT Anak sebesar 240 terhadap dividen 240. Setelah ayat jurnal telah ditentukan, maka akun-akun tersebut dapat kita input dan disesuaikan di kertas kerja konsolidasi. Sebagaimana kita bisa lihat bahwa akun investasi saham sekarang bernilai 0, terdapat akun goodwill senilai 50, modal saham berkurang sebesar 500, laba ditahan berkurang 350, dan juga pendapatan investasi berkurang 300, dan yang terakhir adalah dividen berkurang 240.
Setelah membuat kertas kerja konsolidasi, kita dapat menyusun laporan neraca konsolidasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Perlu diingat ya untuk teman-teman, dalam membuat sebuah laporan keuangan, jumlah aktiva dan pasiva harus balance. Maka, setelah itu kita mendapatkan laporan konsolidasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak atas perolehan saham senilai 100%. Nah, untuk soal lainnya, kalian bisa cari di buku atau internet ya.